Selamat pagi, salam. Kembali pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, buat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Engkau begitu baik memberikan kami perlindungan-Mu ya Tuhan, sehingga kami terhindar dari sakit penyakit, dan Tuhan senantiasa menjaga kami dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus membimbing kami untuk mengerti, memahami apa yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan pasal 5 ayat 10. Pembacaan kita 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 10. Kita akan membaca bagian 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu kita punya pengharapan. Pernahkah generasi muda pergi berkemah di suatu pegunungan atau lapangan rumput terbuka? Yang paling kita takuti ialah ketika angin besar bertiup di tengah perkemahan kita. Hal ini dapat membuat kemah kita bergoyang dan bahkan terangkat, namun meskipun tidak ada angin besar yang bertiup, kita yang berkemah pasti akan membongkarnya ketika tiba waktunya pulang ke rumah. Dalam nas hari ini, Paulus sebagai seorang pembuat kemah menggunakan gambaran kemah untuk menyatakan kehidupan kita yang bersifat sementara di dunia ini. Kita akan beralih ke tempat kediaman yang jauh lebih mulia di surga, di mana tidak akan ada pembongkaran, penderitaan, dan air mata. Oleh karena melayani, meskipun mengalami berbagai penderitaan dan tubuh fisiknya semakin lemah, karena Allah senantiasa menguatkan dan memperbaharui kehidupan rohaninya, sehingga demi hari ia merasa semakin kuat di dalam Tuhan. Pemahaman akan hidup di dunia yang bersifat sementara itu juga membuat Paulus selalu memiliki pengharapan di balik penderitaan yang dia alami. Seperti Paulus, kita harus yakin bahwa penderitaan ringan yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala sesuatu dan sedang menanti kita di surga. Apalagi segala bentuk penderitaan yang kita alami di dunia akan berakhir sebab kita tinggal di dunia yang sementara. Maka kita tidak boleh menaruh pengharapan pada apa yang di dunia dan tidak tawar hati karena penderitaan yang kita alami, karena semua itu akan berlalu. Meskipun kita harus menderita dan mati, kita akan beralih ke surga yang mulia, dan suatu hari kita akan beroleh tubuh kemuliaan ketika Kristus datang kembali. Saat itu kita tidak akan mengeluh lagi karena segala beban kesulitan, tekanan dan penderitaan kita akan Tuhan lenyap dan berganti dengan sukacita dan kemuliaan. Yang terindah dalam hidup demikian Allah telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan awal dari keselamatan dan berkat sepenuhnya yang akan kita terima di masa mendatang. Oleh karena jaminan tersebut, kita harus senantiasa tabah dan beriman kepada Allah meskipun hal itu belum terwujud dan masih jauh, agar hidup kita terus berkenan kepada Allah. Hal itu penting karena setiap kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan tahta pengadilan Kristus dan menerima ganjaran sesuai dengan perbuatan kita.
Generasi muda, marilah kita tidak putus asa dan tawar hati dalam menjalani kehidupan kita yang penuh dengan penderitaan yang bersifat sementara. Sebaliknya, kita perlu terus-menerus menaruh pengharapan pada Allah, karena pengharapan kita tidak mengecewakan dan ada kemuliaan kekal yang sedang menanti kita di surga. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sajalah ya Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman kami dalam menjalani kehidupan ini. Maka kami tidak akan putus asa serta tawar hati dalam hidup ini. Kuatkan kami ya Tuhan untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Kami mampu, dan biarlah kami senantiasa menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Allah, yang tidak mengecewakan dan ada kemuliaan kekal yang sedang menanti kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan kami untuk bisa memahami, mengerjakan segala sesuatu yang harus kami kerjakan hari ini. Tuhan sertai juga orang-orang yang di sekeliling kami, orang tua kami, saudara-saudara kami di dalam pekerjaan mereka juga. Kesulitan apapun yang mereka hadapi, biarlah Tuhanlah yang menolong mereka, memberkati mereka dengan hikmat untuk mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga untuk Bapak Ibu Guru yang akan mengajar hari ini. Biarlah hikmat daripada Tuhan saja yang menolong, memampukan untuk boleh memberikan pengajaran yang bisa dipahami, dimengerti oleh setiap anak-anak, dan juga seluruh guru-guru boleh menjadi teladan bagi siswa-siswi yang dia didik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus